Nah, dalam sejarah awalnya Marhainisme ini diikuti oleh 3 partai. Yang pertama PNI, yang kedua Partai Kedaulatan Rakyat, dan yang ketiga ada partai judulnya Partai Indonesia. PNI lumayan panjang ceritanya, kalau PKR dan PI itu agak singkat. Tapi 3 partai inilah yang secara eksplisit menyebut asas partainya adalah Marhainisme. Ya belakangan ada partainya Sukmawati itu juga partai Marhainis. Meskipun di pemilu-pemilu terakhir kan kalah, sekarang hilang lagi. Ya, jadi Marhainisme di era-era awal itu jadi basis dari 3 parpol ini. Meskipun beda-beda cara mendeskripsikannya, secara umum visinya sama. Jadi yang sama dari 3 itu, yang pertama adalah sosialisme Indonesia, anti kapitalisme, anti imperialisme. Jadi imperialisme itu yang saya bilang tadi, sebenarnya ujungnya dari kapitalisme. Jadi masyarakat sosialis Indonesia yang anti penjajahan dan eksploitasi ekonomi. Terus menolak hak milik pribadi atas alat-alat produksi yang vital. Bukan alat-alat vital yang produksi ya. Alat-alat, maksudnya alat-alat. Iya, mulai ngantuk ini mesti. Jadi alat-alat produksi itu ya sumber daya ekonomi, kayak PLN, kayak irigasi yang besar, itu ya harus negara. Karena itu untuk hajat hidup orang banyak. Jadi alat-alat produksi yang vital, itu tadi ketemu vital lagi, harus jadi milik negara. Yang keempat, keinginan agar rakyat marhain, memegang kendali pemerintahan. Jadi rakyat marhain itu bukan berarti terus hanya yang miskin saja tadi loh. Tapi orang-orang yang punya visi marhainis, punya kepedulian pada orang kecil. Usahakan itu yang pegang kendali pemerintahan. Bukan orang-orang yang ambisius, yang mikir kebesaran dirinya sendiri atau kebesaran partainya. Ya meskipun ini sebenarnya bahasa-bahasa jargonal. Setiap partai nanti akan bilang bahwa kita membelain rakyat. Ya rakyatnya ya anggota partainya sendiri. Terus mengusahakan agar lahir ciri masyarakat yang marhainis, yaitu gotong royong, sama-sama makmur, sama-sama susah kalau memang susah. Kalau bahasanya Soekarno, sama rasa, sama rata. Kita kalau susah ya susah bareng-bareng, kalau seneng ya bareng-bareng. Terus perjuangan menentang kapitalisme dan imperialisme. Tidak cuma di Indonesia, tapi kalau bisa di seluruh dunia. Jangan sampai ada penjajahan dengan model apapun. Oke, jadi 6 itu konsep yang sama dari banyak partai yang platformnya marhainis. Nah, sekarang prakteknya. Jadi setelah tadi konsepnya kemudian diadopsi oleh banyak partai, Soekarno sendiri nanti merancang praksis marhainismenya. Karena dia presiden, maka konsep marhainisnya bisa diwujudkan dalam kenyataan. Yang pertama, di bidang politik, Soekarno punya visi untuk melakukan retooling. Jadi
retooling itu dievaluasi ulang. Yang rusak kalau bisa diberesin, didandanin ya didandanin. Yang sudah nggak mungkin diperbaiki ya diganti. Itu namanya retooling. Jadi hari ini orang menyebutnya reshuffle. Jadi dicari mana yang masih fungsi, mana yang macet. Yang macet diganti. Itu namanya retooling. Dan nggak cuma menteri, tapi semuanya, termasuk DPR, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, polisi, semua diretooling untuk menyamakan visi. Karena negara itu kan kayak kapal. Kalau para awak kapalnya ndak punya visi yang sama, ya kapalnya bingung nanti. Muter-muter ndak jelas kemana. Maka carilah orang-orang yang punya visi sama. Atau paling enggak bisa diajak kerja sama untuk mewujudkan visi. Itu gunanya retooling. Maka Soekarno dikenal sering melakukan retooling. Kabinet itu kan sering gonta-ganti. Dan itu kadang-kadang jadi blunder. Yang kedua, ini nanti yang juga secara nggak langsung jadi blunder. Tadi dia mengkritik demokrasi liberal. Untuk menghindari demokrasi yang liberal, dia ganti dengan demokrasi terpimpin. Ini yang saya bilang jadi blunder. Akhirnya apa? Ndak sadar pelan-pelan langkahnya jatuh agak mirip-mirip ke fasis. Nasionalisme yang berlebihan, yang jatuhnya totaliter. Apa-apa mau diatur sendiri. Nah, itu kelemahannya. Tapi itu karena saking cintanya mungkin dia pada Indonesia, dia ndak rela Indonesia jadi liberal, terus dia kasih alternatif tawaran demokrasi terpimpin. Oke, yo nanti dia punya banyak konsep untuk demokrasi terpimpinnya. Meskipun beberapa kelihatan jadi blunder, termasuk membubarkan partai-partai yang tidak sevisi dengan dia. Dan penyederhanaan kepartaian dengan bikin undang-undang pemilu yang baru. Itu wajar kalau ini. Terus di bidang ekonomi juga begitu. Retooling alat-alat produksi dan alat-alat distribusi. Sama. Jadi dicek lagi semua kebutuhan masyarakat apa, yang menguasai kebutuhan itu siapa, sudah cocok apa belum, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan, dan seterusnya. Itu namanya retooling. Terus dasarnya pasal 33, kepentingan bersama, kepentingan negara. Kemudian sama kayak tadi, bahwa segala yang penting harus dimiliki oleh negara. Termasuk itu di situ disebut yang terakhir itu hak eigendom. Hak eigendom itu hak mutlak atas tanah. Jadi ini sebenarnya KUHP-nya Belanda. Jadi ada namanya hak mutlak atas tanah itu, yang kalau saya punya tanah itu mutlak 100% milikku, negara nggak bisa otak-atik. Itu namanya hak eigendom. Misalnya negara, di sini mau dibikin pembangkit listrik untuk kepentingan semua orang, tanahmu harus diambil. Kalau tanah itu labelnya adalah eigendom, kalau saya menolak, nggak bisa negara intervensi. Nah ini di-retooling, dihapus zaman Soekarno. Nggak boleh ada yang kayak gitu. Kalau negara butuh dan itu untuk kepentingan orang banyak, ya harus dikasih. Entah ganti rugi, entah ganti untung. Kadang-kadang kan ada yang diganti malah untung. Jadi itu namanya hak eigendom. Termasuk nanti ya pengaruh-pengaruhnya konsep Marxis Rusia, Marxis Cina, ada namanya land reform. Land reform itu nanti yang memunculkan pemberontakan di mana-mana. Orang yang punya tanah mau diatur ulang
Orang maksimal punya berapa tanah, akhirnya yang sisanya dibagi-bagi harusnya miliknya siapa dan seterusnya. Itu namanya land reform, reformasi tanah. Dan itu sehingga tuan-tuan tanah yang tanahnya luas nggak terukur itu akan terbatasi sisanya. Nanti negara yang ngatur dikasih siapa. Ini yang bikin rame, bikin gegeran. Itu bidang ekonomi. Bidang sosial, ya kayak tadi, memantapkan 5 kesadaran, kesadaran nasional, kesadaran bernegara, kesadaran berpemerintah, berangkatan perang, kesadaran sosial. Tujuannya apa? Parameternya apa? Semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat, bahasanya Soekarno ini ya, holubis kuntul baris. Kuntul pakai U. Itu nama burung. Ya, jadi ya itu kerja yang sama rasa sama rata itu holubis kuntul baris. Jadi ya kayak kuntul baris itu kan geraknya bareng. Jangan yang satu ngangkat pakai tangan 2, yang satu pakai 1 jari. Itu namanya ndak holubis kuntul baris. Yang satu capek luar biasa keringetan, yang satu ndak keluar keringat satu pun. Itu ndak holubis kuntul baris. Jadi harus bareng-bareng, bersatu, gotong royong. Jadi ya nanti ya kalau ini bagus kamu bikin jargon, kamarmu tulisan besar-besar itu holubis kuntul baris. Nah, itu. Capek bareng, seneng juga bareng-bareng. Terus kalau di bidang mental kebudayaan, ya kayak tadi, fokusnya kepribadian. Jangan sampai terintervensi oleh asing sehingga kepribadian kita hilang. Dan jangan salah, istilah revolusi mental itu munculnya tidak diawali oleh Jokowi. Tapi di teks-teksnya Soekarno juga ada kalimat bahwa revolusi Indonesia itu bukan hanya revolusi material, tapi juga menyangkut revolusi mental. Bukan mental loh ya, mental. Kalau mental itu kan nggak jadi. Jadi kalau sudah diusahakan bolak-balik kok nggak sukses revolusi mentalnya, berarti nanti revolusi mental nggak jadi. Terus kreativitas harus dihargai. Kalau tidak dihargai ya orang tidak akan mau kreatif. Apalagi sebelum kreatif sudah dimarahin. Nah itu tidak susah. Jadi kreativitas, bahasa agamanya kreatif itu bid'ah. Oh iya kan bahasa agamanya bid'ah. Cuma kan bid'ah yang tidak boleh kan dalam ibadah yang mahdoh. Di luar ibadah bid'ah itu sunnah. Kamu harus kreatif. Secara politik, secara ekonomi, secara budaya harus kreatif. Semua yang jadi judulnya ngaji filsafat itu kan semua bid'ah, hasil kreasi para filosof. Kalau enggak, ya bid'ah itu kan bahasa ilmiahnya namanya inovasi. Jadi kita harus sering-sering melakukan bid'ah. Kalau enggak ada bid'ah, kita akan terus jadi follower. Ya kan, bukan trendsetter. Nah, untuk jadi trendsetter kita harus bid'ah. Oke, terus bidang keamanan ini tidak usah dipertanyakan lagi. Soekarno adalah panglima besar. Jadi dia sangat care dengan keamanan. Termasuk zaman itu ada namanya wajib militer. Khususnya untuk kalian yang muda-muda yang sekarang diangkat mau diwacanakan lagi. Hati-hati kalian yang biasanya bangun siang, males-malesan, tidak kuat jalan kaki sebentar. Nah, itu besok kalau wamil pontang-panting mesti. Jadi mulai sekarang latihan fisik, sopo ngerti ada wamil. Jadi wajib militer itu semua laki-laki biasanya yang sehat akan diwajibkan. Kalau di Korea itu ada sampai 2 tahun
Bayangkan kamu 2 tahun off dari peredaran untuk latihan militer. Nah itu susah, kamu tidak boleh bawa laptop, tidak boleh bawa smartphone, tidak boleh bawa suruh latihan militer. Nah itu untuk bela negara. Sopo ngerti kita perang, terus kurang tentara, ya kalian yang maju. Loh ya kan gitu visinya. Makanya kalau nggak pengen wamil, ya jangan ngamuan biar nggak perang. Kalau perang ya, kalau tentaranya kurang, yang maju kan harus rakyat. Zaman dulu ada Hankam Rata, pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi semua rakyat itu wajib bela negara. Ya, itu zaman dulu. Terus di antara yang jadi programnya Soekarno untuk bidang keamanan adalah menerima kembali mereka yang dianggap memberontak. Zaman Soekarno kan banyak terjadi pemberontakan, mulai DITII, BRRI, dan lain-lain. Itu ada program untuk menerima kembali. Sudahlah, kemarin mungkin khilaf, sekarang diterima sebagai warga negara kembali.